dalam bentuk polarisasi. Ini Ini polarization. kayak dosen gue ngomong. Dalam bentuk polarisasi, tidak hanya dalam pertemuan secara tatap muka, tapi dengan media sosial yang ada sekarang kan, Memungkinkan ruang itu masih iya, itu ya. memungkinkan orang itu mudah terpolarisasi. Oke, balik lagi sama kita berdua dalam acara Matt and Cree. Lu nggak ngucap salam, Ril. Iya. Nggak islami banget. Nggak sesuai tuntunan syariat tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, sore. Ini udah keluar dari akidah. Gue mau menyeluruh gimana, Mat? Ya, biar semuanya gitu. Iya, Selamat tapi sore. Tetap. Oke, man. Sapaan oke orang nggak boleh oke. Nggak jelas si Kri ini. Tetep ya. Apanya yang tetap? Kaidah. Wih, kaidah Agama harus dibawa. harus lah. Berarti seperti tidak bisa memisahkan agama dan negara. Wih, agama dan negara. Tidak boleh dipisahkan. Ini bahasa apa sih? Tiba-tiba agama negara agama nggak jelas. Aduh, kali ini kita mau bahas apa lagi nih? Kemarin bahas kuda lumping udah. Rabu selap. Aduh, bahas pohon pete. Nah, kita harus ngebahas yang sifatnya Sifat 20. masa depan lah gitu ya. Sifat 20 bukan? Sifat 20. Wujud kidambak mohon. Ya, lu mah nggak ngerti sih gitu. Gue bukan nggak ngerti lagi, malah nggak hafal, Mat. Kata-kata. Ada materi apa nih di episode 16? Industri 4.0 bukan? 4.0. Oh, iya. Kalau dalam bahasa Inggris titik itu diartikan dengan poin, Mat. 4.0. Iya. Revolusi industri. Tapi itu nggak ngebahas revolusi industri, Mat. Tapi kaitannya nggak ada relasinya ke situ. Ada, cuma benang merahnya nggak ke situ. Kita mau ngebahas revolusi digital. Digital. Kita nggak ngebahas revolusi kemerdekaan juga ya. Udah, apa yang mau kita korek nih dari revolusi digital ini di masa sekarang? Gue nyimaknya revolusi industri lagi, berarti salah kamar dong gue. Ya sama, Mat. Oh sama. Iyalah, karena revolusi industri itu akan berdampak ke. Tadi gue bilang ada relasinya. Tadi gue bilang ada. Krik. Lu bikin panik partner lu sih. Akibat materi kurang dalam ya. Ada kaitannya revolusi industri itu. Lu jabarin aja dulu. Iya. Lu maksudnya lu. Ada kaitannya dengan kalau revolusi digital itu kan cuma bagi sebagian orang yang menyimak ya. Tapi tetap garis besarnya adalah revolusi industri. Di mana di revolusi 4.0 ini apa namanya? Banyak apa namanya? Menampilkan, bahasanya menampilkan atau apa sih yang enak ya? Banyak sih makan di revolusi industri yang berkaitan dengan revolusi digital. Karena kan di revolusi industri 4.0 itu adalah revolusi kemajuan zaman. Di mana banyak hal-hal yang biasa kita lakukan itu berubah di revolusi industri, dari sektor pekerjaan, terus gaya hidup juga bisa masuk ke itu
revolusi industri dan revolusi digital itu. Cuma kita menekankan bahwa yang kita bahas itu adalah revolusi digital, man. Gitu. Ya, sebenarnya sama aja. Lebih keren. Indonesia, iya, lebih keren aja gitu. Iya, sedang memasuki era industri ya. Era industri yang baru yang kaitannya ditandai dengan era digitalisasi di berbagai sektor. Mungkin itu lebih tepat ya. Iya, benar. Penyeluruhan. Sektor ini sektor apa nih? Bukan sektor 1, sektor 9 kan? Sektor kehidupan kan? Itu mah bintar. Sektor macam-macam, ada dari sektor ekonomi, budayaan pasti masuk ya. Kebudayaan. Banyak lah sektor-sektor yang mempengaruhi, yang terpengaruhi sebenarnya dari revolusi itu, revolusi digital. Dan juga gak terlepas dari sebuah polemik. Tetap ada feedbacknya, ada untung ruginya dalam sebuah kemajuan zaman itu. Iya, gue mengutip kata-kata seorang peneliti ya dalam risetnya, McKinsey namanya. Riset ini keluar tahun 2016. Riset apa tuh? Dampak dari digital teknologi menuju revolusi industri 4.0 ini. Digitalisasi. Digital teknologi. Teknologi. Ya. Dalam 5 tahun ke depan, Kri. Apa? Dunia? Indonesia aja? Dunia revolusi teknologi. McKinsey sih masa dia ngomongin tentang satu negara, ini kan menyeluruh, global sifatnya. Ya, tapi kan ada juga negara yang masih tentang digital itu belum sampai lah. Ya, Indonesia juga nggak sampai sebenarnya, nggak selesai kan, masalahnya masih ada pro kontra lah. Iyalah. Jadi gue lanjutin 5 tahun ke depan itu setelah ini diterapkan revolusi industri ini akan ada 52,6 juta jenis pekerjaan akan mengalami pergeseran atau hilang dari muka bumi. 52 pekerjaan. 52,6 juta jenis pekerjaan. Karena mengikuti kemajuan zaman itu. Iya. Maksudnya bakal ada. Ini pesan, maksudnya pesan yang harus dari hasil penelitian ini kan, pesannya memberikan bahwa setiap diri yang ingin mempunyai eksistensi diri dalam kompetisi global harus mempersiapkan diri, mental, skill, dan punya keunggulan persaingan. Competitive advantage, kemajuan. Oh, jadi kompetitif persaingan kemajuan. Iya, persaingan dalam kemajuan gitu. Oke. Jadi setiap individu itu dipaksa untuk bisa membaurkan diri dia kepada digital, berarti kan? Iya, maksudnya terbiasa, bukan membiasa. Terbiasa sudah bukan hal yang berjarak, bukan hal yang nggak bisa dijangkau. Problem solve-nya, santap. Apa itu tadi? Solusi masalahnya. Oh, solusi dari masalahnya adalah. Karena solve itu kata dari solution. Oke. Jadi sudahkah benar-benar siap dan disimak dengan baik? Masyarakat di sini ya, masyarakat dunia. Kalau kita perkecil adalah masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia. Dari agenda besar ini loh, global kan menyangkut. Udah disimak dengan baik gak? Udah benar-benar siap gak? Atau nanti kaget? Apa sih, ada shock? Iya. Apa bisa masuk dalam kategori shock culture? New culture? Mungkin. Of the digitals. Iya. Keren banget bahasa Inggris ya? Enggak. Kayak anak Jaksel. Mungkin kalau di selain perkotaan. Ya, di dusun-dusun yang jauh dari perkotaan, dari kemajuan zaman, mungkin ya itu sulit terjamah lah. Oh iya, jadi butuh memang persiapannya adalah jalan utama untuk mempersiapkan skill yang paling mudah ditempuh adalah mempunyai perilaku yang baik.
good attitude. Nah, behavior. Iya, behavior. Lu tahu iya. Selain di podcast ini yang nonton juga bisa belajar bahasa Inggris, nah. Oke. Iya. Menaikkan kompetisi diri dan memiliki semangat literasi. Wah, semangat. Ya, iya itu yang sedia. Iya. Bekal persiapan diri tersebut, dapat dilalui dengan jalur pendidikan, long life education. Wih, long life education. Iya, jadi orang yang belajar tuh sepanjang hidup dia. Gitu. Dan konsep diri melalui pengalaman bekerja sama lintas generasi, lintas disiplin ilmu. Experience is the best teacher. Wah, jadi pengalaman adalah guru terbaik. Perkembangan inovasi dan terciptanya superkomputer, robotik artifisial ya, intelijensi dan modifikasi genetik menciptakan manusia yang sangat berbeda dari dunia sebelumnya. Wih. Tapi itu semua ada konsekuensi logisnya, Ri. Iya. Pasti. Efek samping. Obat aja yang ada efek sampingnya. Tadi yang gue simak itu juga bagus tuh tadi barusan. Harus mengikuti dengan literasi juga. Karena sebagaimanapun kemajuan zaman, lu bisa megang handphone, tapi literasi lu kurang, ya lu dimakan oleh digitalisasi itu. Seperti media-media hoax. Ya, karena kurangnya pengetahuan dalam literasi. Iya, filter tentang dampak itu kan, arus informasi kan cepat ya, per detik sekarang udah menghasilkan berbagai juta jenis informasi yang kalau tidak teliti ya, tidak ada filter khusus dalam membaca arus informasi itu yang kita terima, akan terdampak kita menjadi terprovokasi dengan pemberitaan-pemberitaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan orang pun gini ya, dalam bentuk polarisasi. Polarisasi. Ini kayak dosen gue ngomong. Dalam bentuk polarisasi, tidak hanya dalam pertemuan secara tatap muka, tapi dengan media sosial yang ada sekarang kan, memungkinkan ruang itu masih gitu ya. Memungkinkan orang itu mudah terpolarisasi. Jadi media sosial itu ruang untuk apa ya? Fungsinya berubah ya. Enggak, jadi bentuk ruang juga kan, media sosial itu bentuk ruang untuk ya bercitra-citra diri ya kan, atau ya bersolek, di situ juga bisa bersolek kan. Ya banyak lah pria pesolek. Pesolek Veler. Iya, jadi memiliki dampak buruk juga dari dalam edukasi itu tentang literasi ya, dalam kemajuan digital. Dan banyak juga yang sebelum kemajuan digital itu sampai sekarang, ada perusahaan-perusahaan besar yang akhirnya dia harus bangkrut. Dia nggak bisa ngikutin kemajuan zaman itu, Mat. Karena pergeseran itu terlalu cepat, arus pergeseran digital itu terlalu cepat. Itu kan konsekuensi logisnya adalah, dan harus ditanggung bersama-sama adalah, poin ini penting sebenarnya. Lo tahu akan ada perubahan dan pergeseran nilai dalam proses belajar mengajar. Perubahan dan pergeseran dalam proses belajar mengajar, mentransfer ilmu. Apa sih? Knowledge ya, pengetahuan ya. Knowledge. Jangan knowledge. Kalau knowledge apa? Ya kayaknya nggak dibaca. Oh, knowledge. Iya, knowledge. Oh, ya kan gue bisanya knowledge. You know. You know ya. Jadi implikasi revolusi industri ini ibarat dua sisi mata uang. Bukan dua sisi mata pedang. Bisa juga mata pedang, mata sapi juga bisa. Telur. Iya, satu sisi mempunyai nilai positif ya kan, produktivitas dalam bekerja ya, efisiensi. Sisi lain kompetitif dunia kerja yang berujung banyaknya tenaga kerja yang tidak terpakai akan menjadi masalah sosial yang serius bagi pilar stabilitas politik ekonomi dalam sebuah negara. Dan bagi mereka atau bagi kita yang tidak cepat maksudnya menanggapi perubahan digital itu kan, revolusi digital itu, kita ini bakal ketinggalan. Iya, kalau ketinggalan masih bisa nguber atau jalan, kalau kelelep
maksudnya nih udah ada ruang yang nggak peduli nih. Wah, bocah-bocah tinggalan tuh. Abai. Iya. Nah, itu kan di situ ada poin sinergitas ya. Siapa ya? Sinergitas. Bersinergi Iya. maksudnya. Tuh saling berkaitan tuh. Maksudnya yang ketinggalan ini harus diapakan gitu. Paham gak lu? Harus ada polesan gitu, harus Iya. ada perhatian. Harus diwadahkan kemana? Karena kan setiap orang daya tangkapnya juga walaupun siap nggak siap nih. Ya sih siap nggak siap nih. Cuman emang mendesak kan gitu. Situasi yang mendesak. Hal yang paling dekat aja nih ya, apa yang pernah kita lihat dan sekarang tidak pernah kita lihat aja. Ketika lu main ke mall, kalau gua dulu main ke mall gitu ya. Ini dulu aja lu udah main ke mall ya? Iya lah. Oh, hidup lu borjuis, bangsat. Taruh lah, yang nggak usah yang ece-ece aja dah. Kita main ke Blok M. Oke. Iya. Gue pernah main ke Ke basement itu, Hmm. lu pernah ke tempat toko musik gak? Toko kaset. Ada, iya. Itu kan gede banget tuh toko kaset. Ya nggak itu doang sih. Oh, toko kaset pita. Iya. Kaset radio, tip, pita Tip. kan? Iya. Tip disc juga ada. Iya. Terus Nah, itu sekarang tuh udah nggak ada. bisa nggak begini? Ya itu sekarang udah kagak ada maksudnya. Itu masuk dalam kategori apa nih? Yang sudah bergeser Efek domino dari kemajuan itu. digital. Iya. Jangan muncul-muncul dong. Bisa. Iya, karena gue saking bersemangat Oh. kan bercerita tentang kemajuan digital. Iya, maksudnya itu yang sudah tidak ada karena digitalisasi itu bergeser ya. Iya. Digital itu. Contoh lah kalau lu dulu nonton MTV Ampuh atau acara musik kan pasti lu diarahin kalau Beli lu mau kaset ya? iya kalau lu mau dengerin lagu dia lu beli kasetnya kalau di Bistara atau lu di Aquarius ya kan akhirnya di sekarang ini dua perusahaan besar itu bangkrut karena tidak bisa sejalan dengan kemajuan zaman itu. Bukan nggak bisa sejalan sih, maksudnya udah zamannya udah berganti nih. Industri itu udah nggak kepake menurut gua. Iya. Udah nggak relevan di sini dalam artian udah tidak sesuai zaman ya. Iya. Nah, masih relevan, kalau masih relevan dipertahankan. Nah, dia untuk menjelma sebagai industri baru ya dia pasti alih fungsi, pasti ujung-ujungnya dia jadi ke pertanian, nanam sayur, salah satu Iya. opsinya ya kan. Itu info dari bos pemilik Bistara. Sekarang dia merubah gudang ininya nih, pabrik bikin kasetnya dia nih, disc atau pita dijadiin tempat dia bikin nanam sayur. Iya, Dia tetap jadi bosnya. Cuma dia paling fungsi tuan usaha. iya, apa pemanfaatan ruang, pengolahan ruang. Karena kan sekarang juga label-label besar, label-label mayor pun jadi bukan lirikan lagi. Kalau musisi sekarang udah nggak ngelirik. Gue harus masuk label ini nih yang besar nih. Mereka pun bisa bikin musik sendiri, masarin sendiri, bikin video sendiri. Yang penting mereka punya relasi, punya komunitas gitu. Jadi bergeser tuh. Kemandirian itu bergeser. Nah, yang Oga geser ini, Ya itu masuk ke dalam kategori yang tenggelam. Sejadi. Ya terus lagi kalau lu keluar kota, lu masuk jalur tol. Kalau dulu kan suka ada yang jaga tiket tuh. oh iya, Iya jaga tiketing. Kalau sekarang mah lu kalau mau punya mobil nih, mau lewat tol, sendiri ya. bukan, udah isi etol belum? Oh, iya. Udah gitu. Udah isi etol belum, Pak? Hal pertama yang harus kita persiapin adalah etolnya dulu. Karena di sana udah nggak ada operator buat pembayaran jalan tol itu, udah pakai sistem elektrik. Jadi mungkin ada beberapa pegawai ada dalam di jalan tol itu, tapi nggak seperti dulu. Perubahan sosial, Ri. Lu tahu alat yang nempel di sini nih? Buat pendengaran. Bukan, ya nyambung koneksi handphone telepon, apa namanya? Oh, gua nggak tahu Ya, nama. yang Earphone kayak nyelip- earphone gitu ya? Iya, nyelip doang. Kadang Iya. kan nggak kelihatan tuh, Iya, kealingan daun earphone. telinga. Nah, mungkin zaman kita mundur ke 8 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu. Zaman kita masih nongkrong dan kita masih sekolah. 5 Itu tahun yang lalu mah Oh, belum ya? 2017, Maksudnya 2016. iya salah. Puluhan tahun yang 10 ya, 15 Ya atau. sekitar 15 atau 10 tahun yang lalu. Oke. Kalau Belum kita ke hari ini ya gitu. Iya. Lu bisa bayangin ketika teknologi itu udah ada misalkan. Hmm. Dan dia jalan, gue sering ngeliat itu pejalan kaki ya, itu udah perubahan sosial juga ya. Bagaimana dia ngomong sendiri, ngucap sendiri.
Nah kalau zaman itu belum ditemukan kan masih pakai kabel, Ri. Iya. Paham nggak? Walkman masih ada Walkman kan waktu itu. Jadi ngomong sendiri. Kalau dulu orang biasanya cuap-cuap sendiri tuh ngikutin lirik lagu. Iya. Bukan komunikasi via telepon. Iya. Nah hari ini tuh bisa komunikasi via telepon tanpa lu tempelin telepon lu di kuping. Oh iya. Kalau waktu lalu itu akan jadi orang gila. Hari ini juga yang nggak ngeh bahwa ada teknologi itu untuk menyambung wireless ya. Wireless ya, itu. wireless itu. Wireless itu. Dulu aja tuh bocah ngomong sama siapa kali ya? Dia ketawa sendiri tiba-tiba. Lu ada-ada aja lu. Coba. Karena gue dulu pernah, Mat. Gue pernah dulu di Citos ya. Sialan banget kan. Gue kira dia ngomong sama gue tamu ngomong sama gue. Nyata dia ngomong sendiri. Gue yang nanggepin dia ngomong, gue jadi malu dong. Anjir, berarti dia ngomong sama orang lain kan ngomong sama gue. Maksudnya sambungan via telepon kan. Ya kalau dulu mah iya secanggih-canggih telepon pasti masih ditempelin di sini dong. Iya. Di loudspeaker begini ya kan kelihatan masih bentuk dia lagi ngomong via telepon. Sekarang mah handphone di tas atau di kantong lu bisa ngangkat kan, bisa tak. Iya. Nah, itu kan salah satu perubahan sosial juga, efek dari digitalisasi itu ya. Banyak sih mungkin banyak, Ri. Menurut penelitian riset juga lebih menekankan pada perubahan struktur kelembagaan dalam masyarakat, Ri. Biar lebih mudah memori sistem sosialnya. Ya perubahan nilai-nilai, norma, sikap dan tingkah laku. Begitu. Iya, perubahan sistem kemasyarakatan dari pola mekanik menjadi organik. Wih, ngeri juga ya. Ini maksudnya gimana? Mekanik jadi organik. Iya. Kayak buah-buahan, Mat. Iya, makanya itu. Iya, atau sayur mayur. Oh, jadi industri ini sebagai fase revolusi teknologi ya, mengubah cara beraktivitas manusia dalam skala ruang lingkup, kompleksitas dan transformasi dari pengalaman hidup sebelumnya. Manusia bahkan akan hidup dalam ketidakpastian global. Bisa begitu ya? Oh nih, oleh karena itu manusia harus memiliki kemampuan memprediksi masa depan. Iya, ngeri banget ya. Wah, Ali dong. Hah? Emang dasar. Karena di Terminator ada. Karena kan robotik gitu sih. Tuh, tiap negara harus merespon perubahan tersebut secara terintegrasi dan komprehensif. Woi, bahasanya bahasa intelek ini. Iya. Tuh, respon tersebut dapat melibatkan seluruh pemangku kepentingan politik global, mulai dari sektor publik, swasta, akademisi, hingga masyarakat sipil, sehingga tantangan industri 4.0 dapat dikelola menjadi peluang. Berarti saat ini belum jadi peluang, Ri. Ya. Karena pengelolaan yang melibatkan itu sudah dilibatkan semua gak? Belum. Sudah, yang dilibatkan sudah maksimal belum? Belum, iya. Ya, itu mungkin itu baru persoalan itu. Hanya menyimak ya. Taruhlah kayak gini lah. Di pabrik kan, sekarang mungkin pabrik tidak terlalu banyak menggunakan tenaga manusia ya. Iya, banyak robotik udah. Iya, robotik karena satu pabrik kalau dengan robotik itu tanpa kenal waktu lah ibaratnya ya. Nggak harus lu ngelemburin orang. Terus kalau ada orang sakit lu nggak harus terbengkalai pekerjaan. Palingan operator kali. Operatornya tetap ada manusia. Operator satu biasanya. Dan tantangannya mengidentifikasi tantangan teknologi tantangan industri ini, Ri. Industri 4.0 itu ada meliputi masalah keamanan teknologi informasi. Itu udah kejadian sekarang, Ri. Bagaimana data bocor? Itu kan keamanan informasi, teknologi yang lu gunakan. Data lu bocor sebagai pengguna. Keandalan stabilitas mesin produksi. Transfer itu juga. Kurangnya keterampilan yang memadai, soft skill dan hard skill. Wih, ngeri kan lo? Soft skill dan benar nggak? Tepat nggak? Tepat. Iya. Ya karena kan sekarang itu nggak harus lo. Tuh, keengganan untuk berubah oleh para pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan aja ada ruang, ada potensi untuk enggan berubah, paham gak? Masih konvensional. Ini pemangku kepentingan, Ri. Iya. Elit dong berarti. Pemangku kepentingan, iya, bukan masyarakat sipil loh.
wah rakyat nih sebagai pemangku kepentingan nggak ada kan, dikategorikan sebagai pemangku kepentingan. Harus clear tuh di situ. Para elitis sih. Nah, elitis itu. Elitis yang fetis. Idih. Emang kan ternyata begitu, Mat. Lu kan jadi orang elitis akan jadi fetis, Mat. Seperti kemarin berita tuh. Mantan anggota dewan. Mantan tuh ya? Iya, mantan anggota dewan mana disulit tapi dia mati. Memperkosa anaknya sendiri. Wah, itu gila itu ya. Iya. Kita gimana sih? Jadi apa yang dia makan dari nafkahnya dia itu berarti ya maaf kotor berarti. Maaf kotor. maaf kotor. Karena kan apa perilaku kita tergantung apa yang kita makan, Mat. Kayak sekarang aja lu nyari kerja juga nggak bisa cara lu door to door, Mat. Job street ya? Iya, lu harus menguasai gadget, terus menguasai software yang ada di gadget sehingga lu mampu gitu mendapatkan informasi. Sekarang lu ngatain gue, apa? Mampu su. Bukan begitu. Kayak sekarang kan kalau orang kan ngelamar tuh pakai email ya. Pakai email, cara emailnya juga lu harus tahu. Terus cara surel alamat perusahaan juga lu harus paham. Ini bahasa satir banget. Enggak, kalau gue mau luas aja. Menghimbau ya. Iya, menghimbau. Secara general ya. Iya. Enggak lu tiba-tiba lu bawa map. Mana lu? Gue jadi insecure nih. Lu kemana lu? Mama kerja. Di mana? Enggak tahu. Gue datang aja. Ya, udah enggak begitu sekarang. Kecepatan informasi itu. Tapi itu tantangan ekonomi ibaratnya kan. Tantangan ekonomi nih, globalisasi terus berlanjut udah pasti. Efek globalisasi ya. Keterampilan antar budaya. Wih, keterampilan antar budaya, Ri. Apa tuh berarti yang ditampilkan dari keterampilan budaya? Gue nggak ngerti juga dah kalau itu. Coba tanya budayawan itu. Kemampuan dalam berbahasa. Oh. Okay. Zaman sekarang mah orang nggak. Nah ini juga nih poin penting nih. Ini kebanyakan jadi problematis juga. Fleksibilitas waktu. Fleksibilitas waktu. Jadi kapanpun waktu. Bisa aja lu dalam keadaan kerja ya. Jadi misalkan gini deh, gue baca waktu itu status kawan gue di media sosial, dia kerja di perusahaan yang menyediakan software ya, bukan software, perangkat jadi sistem, merawat sistem sebuah perusahaan, paham nggak? Iya. Karena itu ada partner tuh ngejoin kan. Iya. Nah, jadi jam kerja dia normal, jam kerja dia misalkan dari jam 10 sampai jam berapa gitu, atau pagi sampai sore. Nah, kemudian customer ini, orang-orang yang menghubungi perusahaan-perusahaan ini, menghubungi customer service perusahaan yang join yang partner ini untuk mengelola sistem, ya klien ngubungin itu ya. Itu jam 2 pagi, jam 3, jam 1 untuk mengkonfirmasi dia punya waktunya nih. Perusahaan yang ini ya jam-jam segitu, paham gak lu? Jadi lu harus, itu yang kaitannya fleksibilitas waktu. Walaupun itu bukan jam kerja lu harus merespon itu. Nah itu keakses ke handphone lu masing-masing dong. Ke email lu, laptop lu. Nah itu yang disebut fleksibilitas waktu. Ya nggak bisa, Ri, gua udah nggak kerja nih, udah bukan jam kerja gua, lu nggak bisa. Bisa lu jawab juga, paham gak lu? Iya, bisa bisa saling bersambut. Bisa sehari juga udah jawab lagi. Iya gitu. Karena kan sebenarnya ngaruhnya juga ke sini, Mat. Ketika sistem itu harus dikerjakan pagi. Sebelum dikerjakan tuh harus sudah dirapiin dulu. Sebelum pas nanti udah masuk dalam pekerjaan itu nggak ada lagi trouble. Iya, makanya kan itu join mitra. Dia, nah di situ dia bilang itu bukan masalah lagi loyalitas waktu, dia problem solve-nya ya. Maksudnya itu dia bicara tentang fleksibilitas waktu era sekarang nih. Tapi ya sampai segitunya ya, sampai ya kita harus nggak di situ. Resiko pekerjaan. Nah, keterampilan jaringan ini gimana tuh jelasin? Maksudnya jaringan apa nih? Jaringan ormas atau jaringan apa nih? Koneksi. Pemahaman proses, peningkatan kebutuhan akan inovasi, pemikiran wirausaha, kreativitas, pemecah masalah. Woi, problem solve tadi. Iya. Bekerja di bawah tekanan tuh. Tekan lu kerjanya, Ri. Pengetahuan mutakhir nih. Knowledge juga tadi ya. Keterampilan teknis, keterampilan penelitian, keterampilan proses lagi. Itu kalau lu baca sampai bawah enggak banyak, iya. Banyak tuh.
Cuma kita tangkap aja lah. Kita harus bersedia siap apapun medannya di zaman sekarang. Ya kita lakuin ini aja, sebenarnya kita udah mengikuti kemajuan zaman kan. Masa sih? Oh, Iya. nggak ada ya dulu ya? Nggak ada orang-orang bikin video begini terus dapat duit. Ya yang lu beli rokok ini duitnya dari mana? Dari mak gua. Dia orang dipaksa untuk melakukan sesuatu memang kan. Nah seperti dulu, kalau dulu orang mungkin kerja itu Kok jadi curhat sih? hanya ada di pasar misalnya, dan gue dagang di pasar, pulang sore. Tapi tetap pagi. gue bilang peradaban paling maju terlepas teknologi itu sudah mutakhir atau tidak, peradaban zaman dulu. Gimana dulu kita nggak butuh, bukan nggak butuh ya, belum merata energi listrik, Iya. cuma kita bisa hidup dari pelita. Belum minimarket, Iya. tapi kita udah bisa ngelola pangan gitu ya, kedaulatan pangan. Iya. Dulu, sekarang orang nyari ubi Ri, harus ke minimarket. Dulu di samping rumahnya ada halaman, ada ubi. Nanam ubi dia. Nah, pengolahan itu menurut gue itu Iya. lebih maju dibanding teknologi apapun hari ini sebenarnya. Karena kan bakal balik lagi, kita tuh bakal balik lagi ke peradaban dulu juga lah. Karena orang-orang zaman dulu kayak berkah banget hidup, penuh keberkahan menurut gue. Iya. Ya kalau kita bilang, tapi dia kan zaman kayak gitu yang belum ada teknologi. Lah dia bisa tanpa teknologi loh. Iya. Ya maksudnya meminimalisasi hidupnya berjalan, cuman nggak melibatkan banyak teknologi, digitalisasi. Cuman hidup berkah, baik lagi. Memang sih tuntutan zaman juga sih, Re. Iya memang zamannya sudah penuh digitalisasi. Berubah. Iya, mau dinamis, Iya. nggak statis. Kalau Tapi jadi nggak gini, Ri, kenapa? soal dinamis statis. Ini teknologi ya, maksudnya soal digitalisasi. Nggak selamanya statis itu buruk. Gue punya contoh yang real. Percaya kalau ini semua dituntut untuk dinamis ya, Iya. untuk terakses teknologi dan dia melek teknologi dan dia bisa ikut serta dalam gerak pergeseran zaman ini, memanfaatkan digital. Itu ada yang tetap dia statis, cuman tetap nilainya baik gitu. Masyarakat suku pedalaman. Wah, iya. Ya, Ri, dia tetap luhur gitu, Ri, tetap baik-baik aja. Baik-baik aja. Iya, karena dia memang terdidik dengan alam, bersahabat dengan alam ya, proses hidupnya dengan alam, berdampingan, dia penjaga. Dan gue bilang kemajuan itu dia. Statis kan? Statis. Tapi baik nggak? Baik. Iya. Karena tidak berpengaruh lah ya. Dalam lingkup itu. Tapi kalau dalam lingkup diantar entahlah kayak misalnya berpenjelajah gitu, ya dia akan memakan waktu lama. Nggak seinstan sekarang lah ibarat Iya, kata. komunal dia. Iya. Tapi menurut gue ya ada opsi itu, dan dia nggak boleh dipaksa untuk menerapkan digitalisasi. Nggak terkena hukum itulah, hukum perubahan zaman itu. Nggak pengaruh lah ya. Nggak pernah signifikan. Ya serem, yang mengerikannya adalah orang-orang yang kita inilah yang tertinggal gitu, dan akhirnya masuk dalam golongan orang yang ter-PHK karena kemajuan zaman. Itu yang sangat mengerikan menurut gua. Iya, makanya kan gini lu kerja itu kan terbuang ya, maksudnya tergerus zaman ya. Nah, terus dalam artian tertentu lu diabaikan atau tidak setelah dapat momen itu ya? terkecuali dia punya kemampuan untuk menanam. Iya kan gue bilang pentingnya poinnya orang dulu kan gitu, dia bisa nanam, bisa apa sih namanya, bisa ngolah tanah untuk kedaulatan pangan. Oh iya. Kalau ketahanan pangan kan, digitalisasi itu juga kan industri itu harus menyentuh bidang sektor pertanian. Di Jepang sudah. Ya, di Indonesia belum. Palingan traktor yang menggantikan bajak sawah kebo. Persoalannya Ri, di beberapa tempat karena sawah ini Ri, bentuk lahan pertanian ini yang
entah dia nanam padi, sayuran atau apapun ya, Ah, kontur tanahnya nggak selalu di darat, di datar. sela-sela bukit. Oh iya. Nah, lu bisa bayangin bahwa akses jalan untuk menuju tengah-tengah bukit, lu tau gak? Oh iya, tahu gak? Nah, itu pakai bajakan itu buat balik tanah campur pupuk. Konek gak lu? Konek. Itu nggak bisa keakses, Ri. Bisa akses. Jadi harusnya kalau industri ini ada menyediakan alat khusus untuk membajak tanah nih, membalik tanah yang sesuai kontur tanahnya. Iya. Jadi diakomodasi loh, Ri. Paham gak lu? Diakomodasi. Wah, ini nggak bisa ya lu. Yang di darat didorong bisa itu, yang Iya. datar. Nah, kalau di sela-sela bukit gitu ditanemin, itu kan nggak bisa alat itu dibawa ke atas. Dan gimana sih nyerong gitu, Iya. nyublek lu. Emang harus ada apa namanya? Kemutakhiran lah. Gue rasa sih ya. Iya, Harus sentuhan dibikin. itu disertai dengan riset di lapangan juga kan. Maksudnya, oh di tempat ini dia itu punya pola tanam itu masyarakat lokal pribumi di sela-sela bukit. Ini bentuk kearifan atau warisan budaya yang sudah diajarkan dari leluhur-leluhurnya. Oh, kalau nanam di situ berkah dah. Ada keberkahan, misalnya curah hujan atau intensitas cahaya ya kan yang Iya. dibutuhkan. Nah, kemudian kalau itu disentuh industri, perindustrialisasian, maksudnya alat bantu untuk dia nanam, memudahkan dia itu harus disesuaikan dengan kontur tanahnya, bentuk bidangnya gitu. Pengen ada di sana. Iya. Mungkin kalau di sini belum ada kali ya. Kalau di luar negeri udah terpikirkan bagaimana bikin alat buat bertani itu secara portable, man. Iya. Gua ngebayangin di Jepang di genteng-genteng itu aja di ituan tinggi ya kan, rooftop tinggi itu udah produktif sekali kan. Maksudnya dia sadar pemanfaatan ruangnya ajaib, keren menurut gue, mutakhir. Iya. Ya tidak jauh, maksudnya tidak terlepas itu ikut campur tangan pemerintah yang peduli. Oh, pemangku Kepentingan. Pemangku kepentingan ada juga Ri. Bicara tentang pemangku kepentingan ini ada di Ya apaan? di setiap sektor kehidupan. Jadi nggak satu sektor aja, tapi kan keengganan ini kayaknya harus digarisbawahi di bulat merah ya. Keengganan untuk cuap-cuap sih mau, Ri. Maksudnya ngomong-ngomong tentang interaksi atau simakan dia. Oh mau lah, Mat. Paham gak lu? Pemangku jabatan ini sangat mau untuk cuap-cuap di depan media. Tapi actionnya sebagai narasumber. Iya, actionnya adalah penerapan di lapangan adalah ya. Kita bisa saksikan lah bersama-sama ya kan. Iya. Kita bukan bicara hari ini lah, hari yang lalu juga sudah terlewati kan. Oh, gue nyimak itu Ri tentang ini nih. Ini dampak lingkungan ya. Dari kemajuan ini, masih kemajuan teknologi ini, digital ini. Iya. Ada sih relasinya ke situ. Karena kan kebutuhan di Lumajang, Ri. Kenapa tuh di Lumajang? Di Malang apa ya? Yang Salim Kancil. Oh iya. Iya, Salim Kancil itu almarhum. Jadi tanah garapan dia, jadi denah lokasi yang digarap pakai tambang tuh ada sekota kecil, Ri. Cuman melebar nih. Oh, lama-lama makan tanah orang. Iya. Cuman hebatnya dia punya dalih nih, yang penjaga itu yang pengawasnya adalah kalau memang kita nggak bisa membuktikan siapa yang benar siapa yang salah di sini di lapangan, itu bupati dan lah ya pro lah ya, inspeksi lah ya. Iya, maksudnya bukan pro, dia memihak ke Salim Kancil, istrinya. Coba buktikan mana surat tanahnya, mana ini. Kalau memang punya dia, kan brengsek, Ri. Iya. Jadi lu yang enjoy karena lu tahu dia nggak punya surat tanah. Iya. Udah hak dia, konek gak lu? Kita nggak bisa itu. buktiin lu nggak bisa nih buktiin gue salah di sini atau lu benar. Kita ke pengadilan. Padahal itu udah di luar denah, di luar izin. Iya. Pengelolaan tambang ya, pasir. Pajakannya itu kan ngotot kan. Iya, jadi si makannya adalah menurut gue seberapa maju digitalisasi menurut gue tergantung moral juga sih, maksudnya akhlak manusianya sih. Akhlak karimahnya. Wih, itu tetap berlandaskan akidah, syariat. Harus kita berakhlakul karimah.
dalam Jadi sifat dah tuh. Sifat tamak itu ya bisa menyeluruh dari segala lini. iyalah. Jadi lu nggak bisa mengcounter atau Woi, bangsat. Haji. iya, Terus memblokade gitu ya iya. keserakahan itu dengan menjamin masuknya era digitalisasi misalkan. Wah sekarang mah susah mau korupsi, semua transparansi, anggaran data ada, tapi masih kejadian korupsi. Ngasih lah. Ya iya kan, itu kan masuk digitalisasi. Anggaran nih sekarang ada laporannya per itu. Detail ya. Nah itu berarti apanya yang salah? Bukan digitalisasinya kan? Orangnya Orangnya kan, pribadi individunya kan. yang menjalankan sistem digitalisasi itu. Mantap ya. Cih mantap ya. Apaan yang mantap? Kemajuan zaman ya. Kemunduran akhlak. Iya. Memang zaman sih memang maju pesat ya. Dalam 10 tahun terakhir aja udah kelihatan, Mat. 10 tahun yang lalu gue pun masih pakai handphone yang H+ lah, bukan 3G lah ya. H+ lah. Dan itu juga nggak semua orang pakai internet. Sekarang udah itu kan udah Wah. 5G kan? 5G. Udah maksudnya udah disebar ke pasaran kan? Ya, Udah dijual kan? udah jual. Berarti kan udah ada jaringan ya? Udah ada mengudara tuh jaringan. Udah sebagian orang yang menggunakan handphone yang berkapasitas 5G udah. Tapi kalau yang 4G ya tetap aja nyala 4G. Nggak semuanya iya. Enggak semua bergeser. Iya. Maksud gua udah disediakan kan? Udah. Bukan hanya ada perangkat 4G, 5G, cuman di itu belum nyantel. Udah nyantel kan, udah dipersiapkan. Itu Iya. perebutan antar dua negara besar kan, jaringan itu. Percepatan data kan. Cet. Lalu lu main Facebook di handphone malah lama saya naujubillah lah. Iya, makanya kan PS juga kan, PlayStation game, konsol ya. Konsol Iya. game itu kan itu digital juga kan, dari zaman PS1, PS2. Jadi zaman masih disk dah. Iya kan? Sekarang udah Tadi kan masuk ke tadi tuh industri disk itu maksudnya bangkrut. Zaman dulu artis itu, aktor apa itu, dia menunjukkan pribadi yang santun ya, sekarang untuk mendapatkan atensi war. masyarakat. Kalau sekarang artis itu mengambil atensi masyarakat dengan membuat heboh lah. Kalau bahasanya woro-woro. Iya kan? Sensasi. Iya, sensasi, menghina sinema itu kan karena kemajuan zaman itu dengan secara cepat gitu kan. Memaksa dia untuk haus akan atensi. Iya, mungkin kalau zaman dulu era kemerdekaan ya, pejuang-pejuang kemerdekaan, laskar-laskar rakyat itu akan sangat membantu ketika dia mempunyai skill kebal bacok atau kebal pelor. Itu era ya, zaman ya, pergeseran zaman ya. Bisa di-searching ya. Iya, kita ada jawara ini atau pendekar ini, dia kalau ngelawan Belanda tuh kehabisan peluru misalkan gitu. Iya. Bete dah, di granat kagak bisa, di bom kagak bisa, di meriam kagak bisa, disergap kagak bisa gitu. Nah kemudian hari ini setelah kemajuan teknologi dan segala-galanya, orang juga mempunyai sifat kebal juga Kebal apaan tuh? Kebal hukum. Oh iya. Jadi lu akan lebih tertarik, gue kebal hukum mau ngomong apa aja, suka-suka gue, mau tingkah apa aja. Kebal tingkat itu makom yang tinggi ya. Oh iya lah, makom paling tinggi kebal itu bukan kebal bacok, kebal peluru sekarang. Iya, ngoceh asal-asalan, tidak ada pertanggungjawaban publik secara moralitas ya kan. Iya. Kebal hukum gue jadinya. Itu lebih diminati hari ini ya. Sangat. Makanya lu harus punya relasi kenal-kenal sama orang lawyer. Enggak juga sih sebenarnya, penempatan diri lu, paham nggak? Maksudnya lu ada tahu kaidah-kaidah hukum, logika hukum yang berjalan ketika apa yang lu jalanin nih, apa yang lu pilih itu akan melawan koridor-koridor hukum itu, melanggar hukum lu, paham nggak lu? Kan lu harus enggak dong, wah kalau gue begini lu melanggar hukum dong, hukum negara, hukum adat aja ada hukum masyarakat itu ada yang ngatur hukum adat itu. Di masyarakat nggak mungkin lu karaokean walaupun di rumah lu jam 12 malam lu karaokean. Ya walaupun itu fasilitas lu ya, tapi kan mengganggu. Itu aja lu harus enggak. Itu hukum terkecil di lingkup lu.
Jadi percuma lu berrelasi dengan hukum tapi lu nggak menyerap dasar-dasar nih, lu tidak jadi orang yang melawan hukum. Yes. Nah, beda lagi kalau kasusnya dikriminalisasi ya, ada hukum yang pasal-pasal tertentu emang disematkan di lu. Iya. Itu beda lagi. Kayaknya pembicaraan kita udah gimana ya? Udah cukup bikin pusing juga. Ya, udah terlalu sore. Iya, udah terlalu sore juga. Dan terima kasih ya masih mau setia menyaksikan Mat Enkri. Kapan nih Mat Enkri ada tamu lagi? Iya, ada pertanyaan kayak gitu ya. Iya. Sebenarnya waiting list banyak, daftar tunggu orang yang ingin ikut ngobrol. Iya. Ikut. Dan insya Allah kita akan menghadirkan tamu yang tidak bisa dilihat. Waduh, Tapi kita bisa mewawancarai dia. wah Iya. gila. Ini acara goib kayaknya. Biasanya kalau di YouTube itu acara-acara misteri itu paling diminati, Mat. Nah, kita akan Iya. menghadirkan tamu yang berkapasitas untuk bicara. Yes. Ya, bukan jadi background atau apa ya. Iya, kapasitasnya karena selektif banget. Mat Enkri ini selektif. Walaupun banyak atensi nih, hadirkan dia dong. Iya. Apa namanya? Mat Enkri ngomong 1000 kata, tamu harus 3000. Wih, jelas. Iya, Dia juga harus punya pemikiran yang open minded. wah, bener. Iyalah, kan kita nggak bisa bicara kalau tidak dengan orang yang open minded. Ya kan? Kita serba salah. Kalau bisa dia yang ngoceh mulu, kita diem aja. Ya, bener. Itu memudahkan Kita, jalannya. Iya. Jalannya sebuah acara. Jadi sampai segitu aja ya. Makasih udah sempet mampir. Yeah. Mat Enkri ya. Kalau mau komen aja. Kalau ada yang kasih masukan nih, kalau mau ketemu dulu kasih amplop ya nggak apa-apa. Iya. Kalau mau endorse juga bisa. Iya, tapi persoalannya jangan. Terbuka, itu gitu. Iya, kita terbuka. Tapi persoalannya jangan nganggap ketika lu udah ngasih amplop lu jadi masuk surga. Enggak juga. Iya. Tetap. Soalnya Amalia bukan urusan Mat Enkri. Iya. Kalau mau endorse bisa endorse. Iya. Bisa. Komen-komen yang pedas juga bisa, Mat. Nggak apa-apa. Kita nggak anti kritik. Iya. Dikritik yang nggak nyambung pun bisa. Nggak apa-apa. Lu mau ngomongin di sini gula linjot juga nggak apa-apa. Iya. Atau lu mau ngomongin tentang penginapan Oyo ya bisa. Wih. Iya. Bang Oyo. Itu. Itu penginapan. Oh, Ada. Ada PVV juga ada. Ya, selamat sore dan selamat. Ya, mudah-mudahan terhibur ya. Iya. Gue sih nggak bikin Mat Enkri ini nggak ngejamin lu jadi pintar atau cerdas. Nggak, bukan itu targetnya juga. Terhibur lah, maksudnya ada simakan yang apaan sih gitu. Ini orang ngomong apa sih gitu kan. Ini orang ngebacot Ini doang. orang bacot ya kan. Ya, akhir kalam. Cio, ya akhir kalam ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di channel berikutnya. Enkri. Mat Enkri. Salam. Balik kita.